Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi tentang struktur atom dan SPU kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang struktur molekuler. Struktur molekul. Jadi kemarin setelah atom, ini molekulnya ya. Kalau molekul berarti gabungan dari beberapa jenis atom. Nah, di sini lebih banyak akan membahas tentang ikatan kimia yang terjadi, kemudian struktur molekulnya seperti apa. Jadi sebelum masuk ke struktur molekul, kita akan bahas dulu tentang ikatan kimia. Ya. Oke, sebelum masuk itu saya ada ilustrasi seperti ini. Lihat di gambar ini ya, di gambar yang kiri, dua gambar kiri ini. Ini adalah ilustrasi untuk menunjukkan konfigurasi elektron valensi dari atom F. Ini satu atom F dan ini satu atom F yang lain. Saudara lihat bagaimana senyumnya? Ya, senyumnya ditekuk ya. Ya, menandakan unhappy fluorine atom. Ya, ketika sendirian seperti ini, mengapa dia unhappy? Ketika sendirian seperti ini, kita lihat konfigurasi elektronnya. Ya, konfigurasinya dia punya 7 elektron valensi. Padahal untuk mencapai kestabilan atau konfigurasi gas mulia perlu 8 elektron valensi, gitu kan ya? Ya, atom F itu golongan 9A ya. 9A untuk mencapai jadi elektron valensinya itu 7, kemudian untuk mencapai konfigurasi gas mulia dengan elektron valensi penuh dia hanya kurang 1 elektron. Nah, kekurangan elektron inilah yang menyebabkan dia unhappy fluorine atom. Nah, fluorine atom yang lain yang juga masih sendirian juga emojinya sama, unhappy fluorine atom. Oke, ini ketika atom terisolasi atau sendiri, masih sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana ketika dua atom F itu saling menggunakan elektronnya untuk digunakan bersama-sama membentuk molekul F2. Lihat senyumnya. Matanya lebar, senyumnya merekah seperti itu. Menandakan happy fluorine atom. Ya. Nah, dia bahagia, kenapa? Karena sekarang sudah stabil dia, punya 8 elektron valensi. Dari mana tambahannya? Jadi, 2 valence electron are shared. Jadi, ada salah satu elektron di elektron valensinya itu yang digunakan bersama, digabung bersama dengan atom F yang lain, kemudian digunakan bersama-sama. Sehingga terpenuhilah konfigurasi yang memenuhi aturan oktet dengan 8 elektron valensi. Jadi saling menutupi kekurangan masing-masing, kemudian saling berikatan, menutupi kekurangan masing-masing dan menggunakan elektron bersama-sama. Setelah menjadi molekul F2 ini menjadi happy fluorine atom masing-masing gitu ya. Gabungan keduanya menjadi molekul baru yaitu molekul F2. Seperti itu. Itu kurang lebih gambarannya yang menunjukkan bagaimana keadaannya atom dan bagaimana keadaannya molekul. Ya, kita bahas dulu tentang ikatan kimia. Ya, memang ikatan kimia itu merupakan salah satu bukti kebesaran Allah ya, di mana Allah sendiri dalam beberapa surat menyampaikan bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Ya, tadi atom fluor yang masih sendiri gitu ya, dia belum stabil gitu kan ya, sehingga dia akan berpasangan cari atom lain sebagai pasangannya. Pasangannya tidak mesti F sesama F, boleh juga atom yang lain yang tujuannya bersatu itu, berpasangan itu untuk mencapai konfigurasi yang stabil. Jadi pembentukan ikatan kimia itu melaksanakan atom itu mengikuti sunnah ya, mengikuti sunnatullah, yaitu membentuk pasangan dalam hal ini yaitu pasangan atom membentuk molekul-molekul baru. Di surat yang lain mungkin bisa kita rujuk itu,
Jadi setelah berpasangan itu supaya kamu tentram, cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijaga juga antara kamu kasih sayang. Ya, atom F tidak akan sembarangan memilih pasangannya, seperti itu ya. Kapan pasangannya itu nanti kita bahas di tentang ikatan kimia. Contoh dari molekul fluorin seperti apa gitu ya. Jadi atom-atom itu untuk berinteraksi ada caranya, ada aturannya. Nah, manusia kalau berinteraksi dengan orang, berpasangan dengan orang tidak pakai aturan berarti melanggar sunatullah seperti yang telah dilakukan oleh atom ya. Dia taat sekali, dia ketika berpasangan itu karena tadi kurangnya hanya satu, ya menggunakan bersama-sama pakainya ya satu saja. Atau dengan pasangan lain misalkan dengan atom H yang punya satu elektron gitu ya, yang punya satu elektron, kemudian F juga kurang satu elektron, digunakan bersama-sama seperti itu. Kekurangannya H kurang satu, F juga kurang satu, saling menutupi kekurangan. Ada cara-caranya, gitu ya. Supaya apa? Supaya tentram. Kalau dalam bahasa ini, bahasa energi molekul itu jadi senyawa yang stabil. Kalau sudah stabil, dia cenderung untuk tidak ya stabil ya, jadi ada dalam molekul itu yang eksis di alam seperti itu gitu ya, itu tujuannya. Oke, nah dari ilustrasi tadi maka terbentuknya ikatan kimia itu karena adanya tadi kebutuhan saling menutupi kekurangan gitu ya. Salah satu di antaranya caranya seperti itu. Kalau ikatan ini kebetulan ikatan kovalen kan ya, kalau kita sudah pernah tahu tentang jenis ikatan kimia. Nah, jadi untuk membentuk ikatan kimia ini sama seperti hubungannya manusia perlu adanya komitmen. Nah, komitmennya ini berbagai atom itu caranya membentuk ikatan kimia karena komitmennya berbeda-beda. Ada yang komitmennya untuk tadi saling menutupi kekurangan, ada yang satu merasa kelebihan elektron dan satu kekurangan, akhirnya yang satu menyumbangkan kepada yang kekurangan tadi, yang kelebihan tadi menyumbangkan kepada yang kekurangan. Itu juga salah satu cara atau komitmen untuk membentuk ikatan kimia. Nah, perbedaan komitmen dalam membentuk suatu molekul itu, itulah menyebabkan beberapa jenis ikatan kimia. Ya, seperti itu. Oke, sebelum itu kita lihat dulu apa itu ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu komitmennya adanya force of attraction, ya gaya tarik-menarik di antara dua atom atau lebih dalam suatu senyawa. Gitu ya, gaya tarik-menarik antar atom. Gitu ya. Atomnya di situ sengaja saya tulis tanda petik karena ada alasannya. Dan alasannya mari kita lihat di jenis-jenis ikatan kimia. Ini komitmennya force of attraction. Force of attraction dari masing-masing senyawa itu ternyata berbeda-beda. Nah, tergantung jenis ikatan kimianya. Contohnya pada ikatan ionik. Kita lihat seringnya contohnya adalah NaCl, di mana dia force of attraction-nya antara ion Na dengan ion Cl. Sebelumnya ada atom Na dan atom Cl. Kemudian dia mengalami ionisasi. Setelah mengalami ionisasi, baru terjadilah attraction tadi. Force of itu pada senyawa ionik. Jadi tarik-menariknya, attraction-nya antar ion. Itu komitmen yang pertama. Komitmen yang lainnya tadi seperti F masih kurang satu elektron, F yang lain juga kurang satu elektron. Mereka komitmen untuk saling menutupi kekurangan dan menggunakan elektronnya ini bersama-sama. Nah, force of attraction-nya antara apa? Antara elektron yang digunakan bersama ini, yang negatif berarti karena elektron ya, dengan inti atom dari F. Itu force attraction-nya sehingga ikatannya kuat seperti itu. Kalau pada ikatan logam, ini terjadi pada sesama logam, baik logam yang sejenis ataupun tidak sejenis, dengan komitmen tadi ada force of attraction-nya antara awan elektron dengan kation logam. Selanjutnya ada ini, ikatan hidrogen misalkan. Jadi kalau ada air, kita punya segelas air, di dalamnya kan ada banyak sekali molekul-molekul air. Nah, antar molekul air itu juga mengadakan interaksi. Ya, interaksinya antara dipol positif dari molekul air yang satu
dengan dipol negatif dari molekul hidrogen yang molekul H2O yang lain. Ya, dipol positifnya itu biasanya berasal dari ion O parsial negatif, dan yang positif itu parsial positif itu berasal dari atom H dari molekul air. Tapi harus antar molekul. Kalau H dengan O dalam satu molekul H2O itu bukan ikatan ionik tapi ikatan kovalen. Makanya yang membentuk senyawa itu tidak hanya atom ya, F dengan F, logam dengan logam, tapi bisa juga interaksinya antar ion atau juga antar molekul. Sehingga ini atom di sini ditanda kutip itu artinya bisa atom, bisa ion, bisa molekul. Jadi ada force of attraction antar ion, force of attraction antar atom, atau force of attraction antar molekul untuk membentuk senyawa baru. Itulah disebut dengan ikatan kimia. Oke, nah, kalau kita lihat di tabel periodik itu ada beberapa seperti kita bahas waktu kemarin di SPU itu. Ini adalah petanya orang kimia, gitu ya. Dari peta ini kita bisa prediksikan bermacam-macam sifat, kemudian ikatannya seperti apa. Ya, contohnya ini. Kemarin kalau di SPU kemarin pembagiannya berdasarkan kenaikan nomor atom kan ya. Ternyata atom-atom yang ada di alam itu sebagian besar itu logam. Ya, warnanya biru, baik biru muda maupun biru yang agak keunguan seperti ini. Ada juga non logam, gitu ya. Nah, dari sini bisa kita prediksikan ikatannya. Golongan ini, golongan utama ini akan berikatan dengan golongan utama yang di sini. Logam di sini, logam, di sini logamnya alkali-alkali tanah akan bereaksi dengan atom oksigen atau fluor atau anggota golongan di bawahnya. Seperti itu ya. Itu kecenderungannya. Nah, dia logam, kemudian ini non-logam. Dia akan membentuk ikatan ionik. Nah, sesama logam ini misalkan paduannya Cu dengan Zn nanti jadi apa, atau Ni dengan Cu jadi apa gitu ya. Atau Fe dengan Au, aurum mana aurum, aurum ini 79 dipadu dengan Fe, atau sesama Fe, dia akan membentuk ikatan ionik, logam, maaf. Kemudian sesama oksigen, oksigen dengan oksigen, tadi fluor dengan fluor, N dengan N, gitu ya, N2 misalkan, atau H dengan H, gitu ya, dia akan membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi dari SPU kita bisa prediksikan itu. Ini ya kombinasi ikatan antara logam dengan non-logam. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Nah, ketiga jenis ikatan kimia inilah yang akan kita bahas sebagai pendahuluan pada materi struktur molekul ini. Nah, jadi kita bahas dulu tentang ikatan ionik, kemudian sampai kepada struktur dari molekul ionik, kemudian kita bahas tentang ikatan kovalen sampai ketemu nanti struktur molekulnya. Demikian juga kita juga akan bahas tentang ikatan logam dan bagaimana struktur molekulnya. Seperti itu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ionik antara ion dengan ion, gitu biasanya ionnya logam dengan non-logam. Kalau kovalen antar non-logam, kalau logam sesama logam. Gitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang ikatan ionik. Nanti penjelasan yang lainnya tentang ikatan ionik saya juga akan share di YouTube, sudah ada videonya tentang ikatan ionik karena kebetulan di kelas lain di pendidikan juga bahas itu. Ya, kita lihat tentang ikatan ionik dulu sekarang ya. Ikatan ionik yaitu ikatan yang terjadi karena perbedaan tendensi yang sangat besar dari atom untuk melepaskan atau menangkap elektron. Seperti itu. Perbedaan ini terjadi antara atom logam yang reaktif golongan 1A dengan non-logam golongan 7A atau 6A. Seperti itu ya. Atom logam dia memiliki energi ionisasi yang rendah. Berarti dia mudah untuk melepaskan elektron valensinya. Biasanya yang lepas 1 elektron atau 2 elektron. Ya, sementara atom non-logam dia
energinya kecil untuk menangkap elektron. Energi untuk menangkap elektron itu biasa kita definisikan dengan afinitas elektron. Di situ simbolnya EA artinya elektron affinity. Nilainya juga harus rendah. Jadi energi ionisasi atom logamnya rendah, afinitas elektron dari non-logamnya juga rendah. Satunya mudah melepaskan, satunya ikhlas menerima. Jadinya terbentuklah ikatan ionik seperti itu. Setelah terjadi transfer elektron antara logam dengan non-logam, membentuk ion dengan konfigurasi gas mulia. Contohnya kita akan lihat ya, natrium, dia kita lihat konfigurasinya ya, semua dilihat konfigurasinya. Kemudian membentuk ion logam. Nah, gaya elektrostatik antara ion kation dan anion itu tadi ya, gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara ion positif dan ion negatif itu membentuk senyawa ionik. Senyawa ionik itu membentuk nanti suatu kisi atom ionik yang jadinya kristal atau padatan ionik. Nah, rumus kimia yang terbentuk itu menunjukkan rasio kation dengan anionnya, dan itu berupa rumus empiris. Contohnya, NaCl berarti kationnya 1, anionnya 1. Plus 1 dengan minus 1, NaCl. Kalau MgCl2, kationnya 2, kationnya 1, anionnya 2, gitu kan ya. Mengapa demikian? Nah, sebenarnya bukan anionnya 2, kationnya 1, anionnya 2, kationnya muatannya 2 plus, kemudian anionnya juga 2 minus. Mg2 plus, Cl itu minus 1, kali 2 kan berarti minus 2. Jadi plus 2 dengan minus 2. Jadilah rumus empiris MgCl2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat tentang proses pembentukan ikatan ionik dulu. Ya. Nah, tadi paling sering dibuat contoh ikatan ionik adalah NaCl, gitu ya. Kita tulis Na dengan berapa nomor atomnya? 11. Kita tulis juga ion Cl 19 kalau nggak salah nomor atomnya. Kalau salah nanti diperbaiki ya. Na berarti konfigurasinya bagaimana? 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 1. Yang Cl sama ya, saya nggak bisa di copy ya. 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 maaf, Cl bukan 19 ya, 17. Oke. Ini valensinya 3S1. Ini valensinya 3S2, 3P7. Ya, gitu ya, betul ya. Oke. Ini. Benar kan ya, ini 17 ya, ini 11 ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat
kalau ini melepaskan satu elektron, ini punya satu elektron ya. Satu elektron ini juga tidak berpasangan gitu ya. Jadi ini konfigurasinya belum stabil. Yang stabil kan kalau berpasangan ya, penuh gitu ya, ini elektronnya. Oke, ini sementara yang ini valensinya ada 9. Padahal kalau ininya 8 gitu saja, maka 10 elektron valensi itu juga masuk konfigurasi gas mulia. Gitu kan ya, yang stabil. Seperti itu. Nah, atom itu kan cenderung untuk mencapai kestabilan, gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk mencapai kestabilan? Membuat konfigurasinya seperti konfigurasi gas mulia. Caranya dengan melepaskan elektron valensinya ini. Gitu. Dia kelebihan elektron, meskipun jumlahnya 11, dia kelebihan satu elektron sehingga terbentuk konfigurasi gas mulia yang ini. Oke, supaya stabil ya sudah dilepaskan saja yang satu elektronnya itu. Gitu ya. Setelah melepaskan satu elektron, dia sekarang akan menjadi ion Na plus, gitu kan ya. Ininya lepas saya tandanya gini ya, dilepaskan. Oke, sementara ini Cl, meskipun elektronnya itu ada 17 untuk mencapai konfigurasi gas mulia, dia kurang hanya satu elektron, sehingga dia akan menerima satu elektron ya dari atom yang lain, gitu ya. Nah, ini butuh satu elektron lagi, dia akan menerima satu elektron tambahan. Nah, ketika dia nanti menerima satu elektron tambahan, ini ya, plus elektron. Kalau ini minus elektron, gitu ya, dia jadi Na+. Kalau ini ketambahan elektron, jadi ion Cl-. Ya, setelah menjadi ionnya, ketika ini digabung dan fasenya gas, dia akan membentuk molekul ini. Ada force of attraction-nya, gitu ya. Force of attraction antara keduanya. Gaya tarik menariknya. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Ada force of attraction-nya. Jadilah molekul NaCl. Nah, ini tidak akan terbentuk kalau Na-nya tidak mau memberikan elektronnya. Jadi energi ionisasinya besar. Nggak akan terjadi seperti itu. Contohnya apa ya? Al3+ gitu misalkan dibandingkan Na plus 1. Ya, melepaskan 1 dengan melepaskan 3 elektron tentunya lebih mudah melepaskan yang 1 ya. Ya, sehingga energi ionisasinya Na+ dibandingkan Al3 menjadi Al itu menjadi Al3+ itu lebih kecil yang Na, sehingga lebih mudah membentuk ion Na. Demikian juga dengan Cl, dia hanya menerima satu elektron, nggak apa-apa lah saya terima satu elektron saja kok gitu. Gitu dibandingkan menerima 2 elektron gitu, misalkan O2- kan menerima 2 elektron ya, akan lebih mudah ini. Jadi ini syaratnya EI-nya harus kecil. EI-nya kecil, sementara ini afinitas elektronnya tadi Ae ya. AE-nya juga harus kecil. Jadi pembentukan ikatan itu disukai yang membentuk energi atau energi yang terlibat di dalam proses pembentukannya itu sekecil mungkin. Setelah jadi senyawa, maka senyawanya punya energi namanya energi potensial atau khususnya kita sebut energi Kisi itu juga harus kecil. Karena ketika energinya kecil itu yang stabil. Ilustrasinya seperti ini. Ada orang naik skateboard, saya pernah cerita di sini atau di tempat lain ya. Ini naik skateboard, misalkan ini pacuannya ini atau alurnya ya. Ini main skateboard di sini. Di sini kan tempatnya tinggi ya. Ini ilustrasi untuk berarti di sini energinya tinggi. Itu ya, main skateboard. Dia turun ke sini. Bisa sampai puncak sini. Tapi titik terendahnya yang dia sudah nggak bisa kemana-mana adalah ketika posisinya ada di sini ya, atau energinya terendah gitu ya, nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, kalau sudah stabil nggak bisa gerak lagi. Itu ilustrasi bahwa molekul yang stabil atau atom yang stabil itu adalah yang punya tingkat energi rendah. Seperti
Seperti itu. Gitu ya. Ini ilustrasi untuk pembentukan senyawa ionik. Nanti kita bahas lagi proses ini saat membahas tentang energi gizi. Seperti itu. Lebih lengkapnya nanti di sana, gitu ya. Ini proses pembentukan ionik. Dari atom jadi ion dulu dengan proses tadi transfer elektron, ya. Na mentransfer elektronnya pada Cl, Cl dengan ikhlas menerima. Nah, dengan sabar menerima, ininya juga harus ikhlas. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini mungkin hikmahnya ya. Ya, yang kelebihan harta sebaiknya memberikan kepada yang kekurangan harta. Jangan khawatir kalau diberikan kepada orang itu hartanya akan berkurang, justru dia akan menjadi tambah berkah, tambah stabil kalau di sini kasusnya gitu ya. Yang ini juga jangan harus sabar menerima, karena untuk mencapai tadi kestabilan tadi juga itu ya, harus berterima kasih ya. Harus berterima kasih, kemudian ikhlas menerima. Memang ada beberapa golongan tertentu yang dia berhak untuk menerima zakat, infak, sedekah gitu kan ya kalau di ajaran kita. Ya anggap saja itu ilustrasi untuk atau gambaran dari ini beberapa, atau memang dia untuk mencapai konfigurasi gas mulia itu perlu tambahan elektron dari orang lain, perlu uluran bantuan elektron dari orang lain. Ya dia harus sabar itu. Nah, ini EA-nya kecil, nggak perlu gengsi untuk menerima, meskipun juga ya, kalau bisa jangan, kalau kita sebagai manusia ya, jangan baiknya memberi ya daripada menerima. Itu yang tidak ada di sini, tidak ada di ilustrasi itu ya. Ya, kemudian ini elektronnya sedikit, ini elektronnya lebih banyak. Ternyata yang sedikit itu belum tentu kurang ya, yang banyak juga belum tentu cukup. Makanya orang Jawa itu bilang sawang sinawang gitu ya. Yang baik yang merasa cukup. Buat apa banyak kalau sedikit saja cukup, dalam satu lirik sholawat Arab seperti itu ya. Menjadi senyawa yang stabil, qanaah gitu ya, artinya menerima walaupun sedikit itu. Kalau emang cukup ya enggak apa-apa gitu. Buat apa banyak tapi masih terus merasa kurang gitu kan ya. Kecuali dalam kebaikan, dalam amal. Pas banyak-banyaknya merasa pengen beramal banyak, nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Itu tentang proses pembentukan senyawa ionik. Kita balik lagi ke PPT tadi. Oke. Itu proses pembentukan ikatan ionik ya, seperti ilustrasi ini. Nanti juga akan saya tambah slide yang lain. Berikutnya ini ada beberapa tipe konfigurasi elektronik. Jadi ada beberapa, untuk mencapai kestabilan tadi, elektron kan melepaskan elektron valensinya. Jadinya tadi ada ada spesies yang tanpa elektron valensi, dengan 2 elektron valensi, dengan 8 elektron valensi, dan spesies dengan 18 atau 18 plus 2. Ada juga spesies dengan berbagai macam jenis elektron valensi. Seperti itu ya, nanti pas bahas ikatan ionik akan kita lihat. Yang tanpa elektron valensi, apa contohnya? H+, gitu ya. Ketika H kan punya 1 elektron, gitu ya. Ketika jadi ion H+, maka dia seperti itu kan ya, tidak punya elektron valensi lagi ya. Seperti itu. Terus spesies dengan 2 elektron valensi apa ya? Yang setelah melepaskan elektronnya, ini konfigurasi yang terbentuk itu. Gitu. Oke ya, ada beberapa tipe konfigurasi. Kemudian model ikatan ionik, fokus utamanya ada transfer elektron dari logam ke anion atau non-logam untuk bersatu membentuk ini. Ya, prosesnya boleh kita gambarkan dengan Lewis ya, meskipun kurang tepat. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan ikatan ionik. Jadi ada beberapa hal yang mempermudah proses pembentukan ikatan ionik. Yang pertama tadi kestabilan konfigurasi ion yang bersangkutan. Tadi konfigurasi tadi itu ada yang paling stabil. Kalau nggak salah yang paling stabil itu yang ini dengan 18 elektron valensi atau 18 plus 2. Sepertinya seingat saya itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan ion, ini muatan ion.
semakin mudah membentuk ikatan ion, maka dia cenderung untuk bisa membentuk senyawa ionik. Ya, tadi F- dibandingkan O2- lebih mudah F- gitu kan ya. Makanya F- itu biasanya senyawanya senyawa ionik. Dengan kation tadi Mg2+ atau Al3+ dengan Na+ akan lebih mudah membentuk ion kan ya. Atau semakin kecil muatan ionnya +1 atau -1, maka dia akan mudah terbentuk dan itu akan menjadi senyawa ionik. Akan mudah terbentuk senyawa ionik. Kemudian ukuran ion, semakin besar ukuran ionnya pada anion ya, maka akan semakin mudah dia melepaskan atau menerima elektronnya. Gitu ya. Ukurannya kalau kation berarti semakin kecil, gitu ya. Itu faktor yang mempengaruhi pembentukan ikatan ionik. Kemudian sifat-sifat ikatan ionik dan prosesnya ada di slide lain, gitu ya. Kali ini kita bahas tentang pengantar ikatan kimia dengan sifat-sifat atau ikatan ionik, gitu ya. Khusus untuk senyawa ionik hari ini, seperti itu, gitu ya. Nah, ini akan saya share di YouTube. Oke, saya stop dulu ya. Oke, mungkin di video ini cukup sekian untuk pengantar ikatan kimia dan pengantar ikatan ionik. Di video lain nanti akan kita lihat tentang ikatan ionik lebih jauh sampai ke struktur ikatan ionik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.